Berjumpa dengan bapak-bapak di tempat yang mulia ini. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang sedang bersyukur tasakuran atas akikah anaknya, yaitu Bapak Bustomi dan Ibu Siti Munawwarah. Anak yang kedua alhamdulillah telah lahir. Namanya lumayan alhamdulillah. Namanya Asifah Zafira Nur Alba. Asifah artinya obat, penyembuh. Mudah-mudahan saat orang tuanya lagi sedih, dia supaya disembuhkan. Jadi senantiasa menjadi pelipur hatinya. Kita doakan kelak menjadi besar, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya robbal. Menjadi anak yang soleha. Dan senantiasa berguna dan menyumbang ceramah di sini berapa menit? Berapa? 2 menit. Kalau 2 menit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata ibu-ibu, ceramahnya nggak usah lama-lama, kata Satis Nur. Ceramahnya nggak usah lama-lama, berapa? 3 jam. Masya Allah. Alhamdulillah kita diundang oleh Sohibul Hajah dalam rangka tasakuran anaknya. Bukankah dalam surah Ibrahim telah dinyatakan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Nikmat rasanya bersyukur, Pak, bisa makan, bisa minum, betul tidak? Alhamdulillah, di depan banyak buah-buahan. Ada namanya pisang, ada jeruk, ada kue-kue juga. Alhamdulillah. Itu kita bersyukur diberikan sehat walafiat, makanan yang enak jadi enak. Coba Pak, kalau kita sakit di rumah sakit, tetangga bawa apel 3 kilo, anggur 2 kilo, kira enak nggak Pak? Nggak enak. Yang makan siapa? Yang nungguin. Makanya alhamdulillah Allah berikan sehat walafiat. Kita bersyukur, apalagi punya keturunan. Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk rasa syukur yang luar biasa. Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika bersyukur ternyata rezekinya senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah abadikan dalam surah An-Naml, "Hadza min fadli rabbi." Ini semuanya yang kita dapatkan nih Pak, sehat, dapat rezeki, harta, jabatan, mimbat di Rabbi, punya Tuhan, punya Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, Allah ingin muji kepada kita semuanya. Ashkuru am akfur, apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur atau kufur. Ada cerita, karena Ustadz sering ceramah, orang yang bersyukur, orang yang bersabar, insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Ada cerita suami istri, mau dengar Pak ceritanya? Mau nggak? Nah, rupanya ada suami istri, pas pulang ke rumah, suaminya lagi duduk-duduk, lihat istrinya lagi ngajak mau kondangan. Pas dia lihat suaminya bersyukur, alhamdulillah. Ternyata kalau dilihat dari kaca, alhamdulillah saya punya istri cantik kayak mama, alhamdulillah. Istrinya jawab, iya Bang. Orang yang bersyukur, orang yang bersabar masuk surga. Kata suaminya, maksudnya gimana? Begini Bang, Abang bersyukur punya istri cantik kayak saya. Saya bersabar banget punya laki jelek keluarga Abang.
Betul atau tidak? Nah, yang dimaksud dengan bersabar, bersyukur karena letaknya ada di hati. Orang yang senantiasa akidahnya kuat, imannya kuat, mudah untuk ikhlas, dia mudah bersyukur, mudah dia bersabar, mudah qanaah, dapat rezeki alhamdulillah, banyak dikit alhamdulillah. Kalau bapak-bapak alhamdulillah gajiannya di atas UMP alhamdulillah. Umpamanya dikit gaji bapak sebulan cuma 10 juta alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah yang maha memberikan nikmat kepada kita semuanya. Oleh karenanya ada ucapan yang sangat menarik yang perlu kita renungkan. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka sama Allah berikan nikmat. Kalau belum bersyukur, yuk kita tinggalkan. Mudah-mudahan minas syakirin, kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal. Bukan namanya doang yang abdu syukur, kerjaannya ngedumel, betul ya? Ya Allah, ada cerita lagi Pak, buat kita biar semangat itu. Ada pasangan suami istri, rupanya lagi berbulan madu dia baru nikah. Jalan-jalan rupanya bukan jalan-jalan ke Kubah Emas, bukan. Dia jalannya ke mana? Bukan yang ke Cibodas, bukan, tetapi dia ke gurun pasir. Ketika ke gurun pasir, dia bayangkan oleh istrinya, harapannya saat dia berjalan-jalan tamasya bisa mendapatkan waktu yang baik, kasih sayang dari suaminya yang baik. Rupanya suaminya marah-marah dalam perjalanan, dimarahin terus itu semua istrinya. Ketika dimarah-marahin istrinya menulis di atas pasir, suamiku galak sekali. Nulisnya di mana Pak? Nulisnya di atas pasir. Kemudian dia berjalan terus bersama suaminya. Ketika berjalan dengan suaminya, rupanya suaminya ketemu dengan air, oasis namanya. Dia berenang. Ketika berenang bersama-sama, akhirnya istrinya tenggelam Pak. Mandinya bukan pakai gaya kupu-kupu, gaya batu. Karena gaya batu, akhirnya ditolongin sama suaminya. Ketika ditolongin oleh suaminya, pingsan istrinya. Ketika bangun dari pingsannya baru ingat, ternyata dia ditolongin oleh suaminya. Kemudian dia tulis kata-katanya dalam pahatan, dalam batu. Dia tulis, sungguh baiknya suamiku ini. Apa yang pertama, sakitnya hati di mana Pak? Sakitnya di mana? Kalau di sini ya cita-cita ya. Masya Allah. Nah, suaminya bertanya kepada istrinya, wahai istriku yang tercinta, kenapa ketika saya marah-marahin Anda, ketika saya marah-marahin engkau menulisnya di atas pasir? Berbeda ketika saya melakukan amal kebaikan kepada engkau menulisnya bukan di atas pasir, bahkan engkau mengukirnya di atas batu. Istrinya menjawab, begini suamiku yang tercinta, saat saya dimarah-marahin, kenapa saya tulis di atas pasir? Harapannya ketika saya menulis di atas pasir, harapannya ada biar supaya ada angin maaf yang ada dalam hatiku ini. Sehingga walaupun saya dimarah-marahin, saya tidak memberikan, jadi kita saya berkesal. Seperti halnya pasir, walaupun ditulis lama-kelamaan betul nggak bisa ditebak. Karena angin, itulah simbolnya yang sangat menarik. Kalau kita dalam berkeluarga, agar kita termasuk orang yang bersyukur. Kalau kita ada masalah, kita lagi ada kesel sama orang, sama tetangga, jangan nulisnya di atas batu Pak, nulisnya di mana? Di atas pasir, supaya tidak membekas dalam hati kita. Berbeda ditanya oleh suaminya, kenapa kamu menulis di atas batu?
Karena engkau wahai suamiku yang tercinta telah melakukan amal kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan bisa saya lupakan. Demikian halnya kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, Pak, jangan dilupakan, jangan menulis di atas pasir, tapi menulisnya di mana? Di atas batu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa memberikan kebaikan juga kepada orang yang melakukan amal kebaikan pada kita. Amin ya rabbal. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi telah menyatakan sebagai orang tua karena lahir anak maka sangat dianjurkan sunnatun muakkadatun pelaksanaan akikah. Apa itu akikah? Penyembelihan hewan atau kambing. Kalau laki-laki berapa ekor, Pak? Laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1, berdasarkan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Aisyah. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum. Bahwa musik bener kan? Yang lebih kita kadang-kadang laki-laki ini kan kesel juga, udah dibeli capek-capek cuma dipotongin. Ada kayak begitu? Ya Allah, itu kan coba ibu itu luar biasa. Kalau lagi hamilnya besar, lagi hamil besar itu kan tantangannya luar biasa. Mau tidur serba salah, Pak. Miring serba salah, sebelah kanan serba salah, sebelah kiri serba salah. Terentang dibilang emas, tengkurap takut pecah. Ya kan kita bisa lihat perjuangan istri. Coba kita lihat sampai mulai aja istri kesakitan. Sampai coba kita lihat, Pak, kalau bapak-bapak yang menemani istrinya lahiran, ada namanya pembukaan 1. Ya Allah, perjuangan istri, nyawa menjadi taruhannya. Kata dokternya, kata susternya, Ibu, ini baru pembukaan 1. Dokter dia pembukaan 1. Pembukaan 2 lalu bukan apa tuh, Pak? Pembukaan 2, pembukaan 3 lebih kenceng lagi. Kata dokternya, kata susternya, Bu, ini yang terakhir dengan dikit. Dikirain keluar pada bocah, spirit. Perjuangan ibu, Masya Allah. Kita diingatkan dengan kisah Alqamah. Na'udzubillah, padahal Alqamah dikategorikan awalnya anak yang berbakti sama orang tuanya, betul atau tidak? Coba bayangkan, gara-gara kasih sayangnya terbagi 2 sama istrinya, ada tetap sayang dengan ibunya, karena membuat ibunya luka, kasih sayangnya terbagi. Akhirnya mau meninggal dunia, Alqamah nggak bisa, betul atau tidak? Sampai Nabi mengutus pasukannya, mengutus para sahabat agar supaya ibunya memaafkan ibu Alqamah karena sudah menuju kepada sakaratul maut, tidak bisa. Akhirnya tidak bisa dimaafkan oleh ibunya karena merasa kecewa. Yang terjadi apa? Kemudian balik tadi sahabat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah bilang kepada ibunya Alqamah, kalau tidak memaafkan ibu ini Alqamah. Akhirnya ibunya datang ketika melihat awalnya tidak ingin memaafkan, namun memaafkan. Alhamdulillah, barulah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diingatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akikah ini walaupun pelajarannya kita sebagai orang tua mendidik anak kita dari saat lahir, jangan lupa itu diajarkan, dikenalkan suaranya, di telinga kanan apa ada komat, Pak? Ada komat? Azan itu kalau kita sering azan, kalau kita belajar, insya Allah kajiannya nggak keder, betul tidak? Karena kalau kajian yang benar kan enak, luar biasa. Allahu Akbar, itu kedengaran luar biasa. Tapi kalau
kalau kita nggak pernah azan, sebagai orang tua nggak pernah azan, azan, apa azan keder? Pak pernah dengar azan keder ya? Mau dengar azan keder? Mau nggak? Nah ini azan keder. Kalau biasa-biasa di masjid musola kan kita dengarnya azannya benar, betul tidak? Ini rupanya ada azan keder. Hayya 'alas shalah. Kalau azan kan saja hayya 'alas shalah. Tapi ingat Pak, walaupun kita koli itu jangan badannya kenceng-kenceng Pak. Kalau badannya kenceng di telinga anak kita itu anak kita nanti biru jadi menggigil Pak. Masya Allah, azankan telinga kanan Allah Akbar, Allah yang maha. Jangan dikenalin lagu kereta malam Pak. Sebelah kiri belum dengar tuh lagu yang ada di terong. Tapi diikomatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Nah, coba kita lihat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita bingung hidup di masyarakat kita ini. Ada orang pada demo, Allahu Akbar, yang menyerang Allahu Akbar dan diserang. Allahu Akbar, kita bingung sesama muslim ini pada berantem. Apa yang kita patut sampaikan kepada saudara-saudara kita? Kita cukup gampang Pak kalau ada yang bilang Allahu Akbar, satu lagi Allahu Akbar, kita cukup sampai Allahu Akbar. Pelajaran akidah pendidikan sebelum dilahirkan, dari saat dilahirkan ada kewajiban orang tua yang sangat disunnahkan, sunnatun muakkadatun. Kalau kita punya uang, jangan lupa kita beli kambing. Menyembelih kambing tadi yang telah kita bacakan, yang kita telah sebutkan. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang, ya nanti bersabar. Karena dinyatakan oleh Rasulullah yang paling abdul berapa hari Pak? Yang paling bagus berapa hari kita akikahan? 7 hari. Yaumasabihi, pada hari ke-7. Tapi boleh menurut para ulama, kalau kita pada hari ke-7 belum punya uang, umpamanya hari ke-21, boleh nggak? Dengan 14 hari boleh? 40 boleh? Setahun? Ya, sampai kita punya uang. Karena kullu gulamin fi riwayatin ukhra murtahanun bi aqiqati, kita tergadai dengan akikah. Kalau kita punya motor digadai, kita punya uang kita ambil nggak motor? Nah, saudara-saudara, sunnatun muakkadatun, kita sangat dianjurkan untuk menunaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akikah. Ternyata bukan hanya menyembelih kambing kita bagikan dengan bersedekah, bukan hanya tadi dengan kambingnya, ada buah-buahan, ada pisang, kue keluar, enggak? Aqua keluar, makanya enak Pak. Kalau bapak-bapak pintar bahasa Arab, itu insya Allah bisa didik anak bapak-bapak pintar bahasa Arab, betul nggak Pak? Kalau Ustaz Abdul Ghafur pintar bahasa Arab, gampang diajarkan anaknya. Apa bahasa Arabnya makan? Apalah, gitu saja. Pintar anaknya, insya Allah pintar bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya minum? Apa Ustaz Bisur? Asal gitu kan? Salwa gitu kan? Nah itu minum gratis majalah. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Apalah bahasa Arab majalah. Itu sudah betul. Tapi ada lagi yang paling betul. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Tahlilan wa syukuran. Betul atau tidak? Hah? Nah itu yang bisa kita lihat. Pendidikan orang tua, kalau bapaknya pintar bahasa Arab, insya Allah anaknya pintar bahasa Arab. Pendidikan orang tua itu kan anak itu mencontoh orang tuanya. Makanya ada ungkapan yang perlu kita renungkan. Bapaknya kampret, anaknya kamor. Bapaknya kampret, anaknya kamor. Bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Betul nggak? Anak pendidikan, kalau bapak-bapaknya tukang bohong, kira-kira anaknya bohong nggak? Pasti bohong, gak usah jauh-jauh lah. Ini ibu-ibu, alhamdulillah ada
Ibu-ibu kadang-kadang nanya sama suaminya, "Mak ayah, ini rumah punya siapa? Punya sahak, punya aang. Mobil punya sahak, aang. AC punya sahak, aang. Tanah punya sahak, angku sahak, angsuran." Apa angsuran? Angsuran kredit. Kalau kita punya uang, alhamdulillah, nggak masalah, kita bisa bayar. Ada kolektor datang tidak bayar. Nah, suatu saat kan kita nggak punya uang. Ada yang ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisikin tuh anak kecil, anak kita yang masih kecil, neng bilangin bapak nggak ada. Assalamualaikum lagi, assalamualaikum. Dibuka amanatnya, waalaikumsalam. Maknya risabahnya di bapak. Bapak ada, kata bapak sih nggak ada. Saya tanya, Pak, yang ngajarin maunya bagi-bagi? Yang ngajarin bapaknya. Kalau kita pengen anak kita tidak mau, kita dulu. Kalau kita ingin anak kita tadi rajin bersedekah, kita kasih. Jangan kita, Pak. Ada orang yang minta, jangan kita yang kasih anak kita uang. Tuh kasih pengamen, tuh kasih pengemis. Nanti akan terbiasa. Betul tidak? Ini yang perlu kita lihat. Kalau bapak-bapak Ustaz Ismur, Samsi, Esosi, kalau pintar bahasa Inggris punya anak, pasti diajarkan bisa bahasa Inggris. Insya Allah pintar anaknya bahasa Inggris. Diajari sama Ustaz Ismur. Saya bilang, Bapak, Ibu, saya sudah cari-cari. Dari Alhamdulillah sampai anak kita cari-cari, nama Tony ini nggak ada. Ada Ustaz, tapi terselip. Dengerin Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi namanya dari setan. Boleh jadi anaknya na'udzubillah, jadi anak yang durhaka, na'udzubillah. Ustaz, kalau begitu dari setan, Ustaz. Ya udah, saya ganti Ustaz, jangan dari saya Tony kan. Ganti aja nama Tony. Namanya siapa? Rojiun. Ini juga masalah karena asal katanya innalillahi wa inna ilaihi, anak meninggal. Atau tidak-tidaknya ketika di pesantren di sekolah pulang karena artinya Rojiun pulang mulu. Makanya yuk bersama-sama kita kasih nama-nama yang baik. Tuh ada di Jawa kan bagus itu kan namanya Ayu, harapannya anaknya jadi Ayu. Ada di Sunda bagus jadi anaknya bagus. Ini kita pengen anak kita pakai jilbab, kasih namanya Rokmi ini. Gimana jilbab udah bahasa. Kalau ibu sekarang kan bukan Rokmi lagi, wedding, nenek-nenek pakai wedding. Masya Allah, kita bisa belajar tuh. Mbah Marijan almarhum, pernah dengar Pak? Itu Mbah Marijan aja itu berasal dari Al-Quran kata-kata itu. Kita bisa lihat ambilnya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kendor. Yang jawab perasaan cuma satu orang. Yang jawab kita doakan biar supaya sehat walafiat semuanya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah telah tegaskan, dan Allah telah ciptakan jin itu dari mana? Dari marijan. Marijan itu artinya apa? Bola api. Wajar aja Mbah Marijan hidupnya matinya di gunung. Kan sesuai nama. Saat ada nama Pak, yuk bersama-sama kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Qul wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dimuliakan oleh Allah. Kita kalau baca surah Al-Fatihah aja, Pak, itu bisa kita kasih nama anak kita dari Al-Fatihah. Betul tidak? Di situ ada lafaz Bismillah, ada lafaz Allah, Allah adalah Dzul Jalalah. Maka dikatakan mereka Abdul hamba Allah. Nah, lahir anak pertama dikasih nama Abdul. Lahir anak kedua ada lafaz Ar-Rahman jadi Abdul Rahman. Ada lafaz Ar-Rahim jadi Abdul Rahim. Lahir anak keempat ada lafaz Malik jadi Abdul. Itu Pak, kalau lagi maghrib, kalau kita cari nggak usah dipanggil satu-satu, Pak. Hai Abdullah sini, hai Abdurrahman sini. Kita cukup panggil simbol. Wahai anak-anakku semuanya kesini. Al-Fatihah. Apa sebabnya? Karena ngambil dari surah Al-Fatihah. Kalau kita diingatkan kembali, yuk kita sebagai orang tua jangan lupa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Setelah kelahiran kita tadi berakikah, kita kasih nama, kita gunting, kita bersedekah. Insya Allah harta kita akan berkah. Amin ya rabbal. Ternyata ada pelajaran yang lain, Pak. Hendaknya anak kita didik bukan hanya ilmu umum saja, tapi ilmu agama. Kita kadang-kadang mohon maaf diciputan, Pak. Rata-rata orang tuanya itu merasa bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, betul atau tidak? Kalau di sini insya Allah alhamdulillah sama. Ya. Jadi kebanyakan kita lebih bangga anak kita sekolahnya sekolah bagus di umum, tapi mereka nggak pernah bisa mengaji, mereka nggak bisa agama. Ingat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak orang ikut ajaran sesat, berapa banyak mereka yang berisek, berapa banyak mereka yang pengguna narkoba, walaupun gelarnya udah banyak, udah S1, udah S2, S3, udah profesor, bahkan sampai bukan hanya S3 saja, Pak, S10 juta ditaruh saja. Tungtung kan? Coba kita lihat, padahal sudah profesor. Sidran Nabi, Sidran Nabi, Sidran Nabi, Sidran Nabi, Sidran Nabi, Sidran Nabi, Sidi Muhammad min Qutbin Habibin Nabi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus direndam, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Betul atau tidak? Baik, semoga ada manfaat kita semuanya. Yuk bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana